Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan senja nan indah penuh pesona. Kehidupan kita akan terus beranjak dari waktu ke waktu. Ornamen langit nan indah begitu penuh pesona alam. Semoga kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit nan indah, mendung nan cerah di sorot mentari sore hari. Selamat sore, selamat menikmati suasana senja. Di atas sana ada suara kelunting. Itu sebenarnya dibuat petani dalam rangka untuk mengusir tikus, ya. Jadi memang kadang-kala ada burung, kadang ada tikus, fenomena yang alamiah. Dengan botol, dengan paku, diberi kain, ya, diberi kain atau mungkin kertas sehingga bisa berbunyi nuansa nan indah. Itulah strategi para petani untuk mengusir tikus. Itulah kehidupan, kadang butuh solusi yang amat sangat singkat, sederhana dan murah. Itulah kehidupan kita, tanpa basa-basi menikmati proses apapun yang sedang terjadi. Maka nikmati proses itu, nikmati situasi apapun. Pasti nanti situasi dan kondisi bisa diatasi. Jadi teorinya sederhana, bagaimana menjalankan hidup, menikmati hidup dari kesulitan mencari solusi, sehingga akal pikir kita, daya nalar kita akan terus berkembang. Dengan daya nalar yang berkembang, maka secara otomatis kreativitas menghadapi masalah akan muncul. Tetapi sebaliknya, ketika kreativitas itu tidak ditantang dengan masalah, sulit muncul. Maka ketika ada persoalan atau masalah, maka lakukanlah solusi dengan mencari jalan keluarnya. Ini salah satu jurus kelunting yang dilakukan oleh petani dalam rangka untuk mengusir tikus. Karena suara ini sedikit punya efektivitas untuk mengusir mereka dan merasa tidak nyaman. Atau mungkin juga ketika nanti padinya sudah mulai tumbuh, maka padi itu tidak diserang oleh hama burung. Oke, berarti setiap kehidupan, setiap masalah pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua, bagaimana mensikapi persoalan kesunyian, kesepian desa. Jadi begini, desa itu jauh dari hiruk pikuk manusia. Sawah itu jauh dari keramaian manusia. Kemudian tegalan itu juga jauh dari hiruk pikuk manusia. Lalu bagaimana? Sudahlah. Ketika kita jauh dari kehidupan hiruk pikuk manusia, maka kita harus berkontemplasi. Kita harus mawas diri, muhasabah diri dalam rangka untuk mencari hikmah kehidupan. Jadi kesunyian itu akan ditemukan saat kita sedang mawas diri. Kesunyian itu akan menimbulkan energi hikmah yang luar biasa. Dengan sunyi maka hidup ini akan menjadi indah dan bisa menata diri, menata kehidupan, menata langkah. Justru saat kita berkontemplasi diri di kesunyian. Maka sebenarnya ladang sawah itu identik dengan kesunyian. Saat kita berkontemplasi di ladang, mungkin di sawah, kita akan menemukan jati diri kehidupan nan indah. Nah, maka solusinya adalah temukan jati diri di lahan sunyi. Kemudian yang ketiga, bagaimana hidup itu sendiri? Hidup itu sendiri akan mengalir apa adanya. Tinggal bagaimana mensikapi hidup ini dengan yakin, dengan penuh kesabaran. Karena apa? Dikehendaki atau tidak kehendaki, maka hukum kausalitas alam akan berjalan. Ditolak atau tidak ditolak, maka kehidupan ini akan terus berjalan apa adanya. Nikmati saja hidup ini, terus berproses, bersabar diri. Maka ketika hidup harus ada benturan, idealnya kita harus mawas diri. Idealnya kita harus menemukan hakikat sejatinya hidup. Ingat, kehidupan akan terus berlalu dan berjalan. Hanya saja kita harus tahu diri kapan waktunya dan timingnya yang tepat. Ingat, terus berkontemplasi, mawas diri, temukan energi yang dahsyat. Kemudian yang terakhir, hidup ini sifatnya netral.
Hidup seperti kertas putih, bagaimana kita menulisi hidup itu tersebut? Apakah dengan amal kebaikan, apakah dengan amal keburukan? Maka hiasi hidup ini dengan segala bentuk amal kebaikan. Ketika usia kita sudah purna, disitulah kita akan menuai amal kebaikan kita, muamalah kita, amal soleh kita di akhirat kelak. Sekali lagi, maka temukan kebahagiaan kita, temukan amal soleh kita, sehingga benar-benar kita menemukan kesejatian hidup. Hidup bukan basa-basi, tetapi hidup adalah realita. Hidup bukanlah basa-basi, tetapi kasunyatan yang sedang terjadi. Maka satu kesimpulan, satu resume refleksi kita bahwa hidup itu harus dinikmati. Di lahan sunyi kita berkontemplasi. Di keramaian kita bisa melakukan aktivitas yang positif. Di tengah malam nan gulita kita pun masih bisa berdoa. Di suasana senja kita pun bisa bermuhasabah diri atau melakukan koreksi diri. Bagaimana langkah kita di masa depan? Bagaimana bekal hidup kita di dunia? Kelak sowan di akhirat. Semoga bermanfaat. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semoga kita dalam kondisi kebahagiaan dan diridhoi Allah. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan komen. Assalamualaikum.